Keluar kan PowerPoint-nya? Keluar ya PowerPoint-nya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Hari ini tentang desimal dan ketaksamaan. Kalau minggu lalu udah bahas banyak tentang bilangan rasional, berarti ada hubungannya pasti dengan desimal sama ketaksamaan. Masih ingat definisi bilangan rasional? Bilangan rasional adalah apa? Ada minggu lalu ada belajar real, ada rasional, ada asli. Bilangan yang bisa dinyatakan dalam n per n. Ada syaratnya lagi. Serta n tidak sama dengan 0. Betul, ada satu lagi. Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk m per n, n-nya tidak sama dengan 0. Kemudian apa syaratnya? Dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Iya, memang. M dan n-nya itu harus bilangan bulat. Ya. 3/4. Nah, 3 dan 4-nya itu harus bilangan bulat. Jadi nggak mungkin 3,2 per 4,3. Ini kan dalam bentuk M per N. 3/8. 3 dan 8 anggota dari bilangan bulat. Kemudian bawahnya penyebutnya 8 dengan 11 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi saya ulang lagi. Pernyataan desimal itu bisa dinyatakan dalam bilangan rasional, tapi tidak semuanya. Kalau bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk M per N. M dan N itu elemen bilangan bulat, dan N-nya tidak sama dengan 0. Desimal itu ya lumrahnya bisa dinyatakan dalam bentuk M per N, gitu ya. Akan tetapi ada jenis desimal yang namanya desimal berulang dan tak berulang. Pernyataan desimal suatu bilangan rasional dapat mempunyai akhir seperti ini. 3/8. Itu sama dengan 0,375. Berarti 0 semua belakangnya. Ya? Atau dia akan berulang dalam satu siklus tanpa henti. Contohnya, 13/11. Jadi 1,18, terus. Tergantung berapa digit kalkulator atau alat komputasi yang kita punya. Benar ya? Coba dites di kalkulator 13/11 itu 1,18 seperti itu. 0,375. Tapi 0 belakang kan nggak pernah dicantumkan. Sebenarnya kan 0,375, 0 semua ke belakang. Itu sebenarnya disebut dengan desimal berulang. Jadi sebuah desimal yang mempunyai akhir dapat dipandang sebagai suatu desimal berulang yang angka akhirnya semuanya 0. Jadi misalnya kayak gini, 3/8 itu 0,375. Berarti 0,750 selanjutnya. Bentuk seperti ini, bilangan rasional seperti ini dapat dituliskan sebagai suatu desimal berulang. Jadi bisa kita sebut bahwa bilangan rasional, jika X adalah bilangan rasional, maka X dapat ditulis juga sebagai yang namanya desimal berulang. Paham ya? Jadi bilangan rasional itu merupakan suatu desimal berulang. Jadi desimal berulang adalah rasional. Tunjukkan katanya bahwa X 0,136, 136, 136 dan Y 0,27, 17, 17, 17 menyatakan bilangan-bilangan rasional. Buktiin kalau dia merupakan bilangan rasional. Jadi caranya, lihat X, dia berulang setiap angka apa? Bukan 13. 13 bukan ya? Jadi 136, 136, 136. Benar ya? 0,136. 3 angka di belakang koma, artinya kita kalikan 1000. Oke, jadi 1000X sama dengan 0,136 sekian kaliin 1000. 136, 136 dan seterusnya. Sedangkan X sendiri itu 0,136-an. Jadi ketika dikurang, ini kan, 136 kurang 0, 136. 1000X dikurang X itu 999X.
Jadi X-nya sama dengan, jangan terbalik ya. Kadang ditulis 999 bagi 136, tapi yang benar 136 dibagi 999. Udah lupa mute ya. Nah, bentuk seperti inilah yang namanya bilangan rasional. Dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan M per N, 136 per 1999, 136 dan 999 itu bilangan bulat. Terus yang bagian bawah penyebutnya tidak sama dengan 0. Contoh yang pertama, paham nggak? Ada pertanyaan nggak yang pertama dulu? Ada pertanyaan yang pertama? Tidak. Belum. Oke, next. Ini, berulangnya di angka berapa? Harus dilihat tempat berulangnya. Berulangnya bukan di angka 27, tapi berulangnya di angka berapa? Apakah berulangnya di angka 71? Ini ada dua kemungkinan kalau seperti ini. Saya pakai yang seperti contoh dulu, jadi dia berulang setiap angka 17, 17, 17. Seperti itu ya. Jadi dia motong di sini. Ya kan? Kaliin 100. Jadi 100 kali Y, 100Y. 0,27 sekian itu kaliin 100. Jadi 27,171717. Sedangkan Y sama dengan 0,271717. Hati-hati, kita nggak boleh langsung coret seperti ini. Kalau di atas tadi saya langsung coret. Ini enggak. Hati-hati, ada angka 1 dengan angka 2 yang berbeda di sini. Gitu ya. Jadi kalaupun mau dicoret, yang belakang aja kan yang sama. Itu kan? 11 kurang 2, 9. 7 dipinjam 1 tinggal 6, 26,9. 100Y dikurang Y, 99Y. Oh, ini kok X. Jadi Y sama dengan 26,9 dibagi 99. Atau kalikan ya, nggak boleh kan dalam bentuk, bukan bentuk bilangan bulat, harus dinyatakan dalam bilangan bulat, artinya kaliin 10, 269, bagian penyebut juga kali 10, 990. Oke. Cara yang lain, ini ada cara yang lain, yang kedua, kan di Y itu 0,27171717. Ya. Kalau kita mau ngulangnya sebagai angka, berulangnya di angka berapa? 7171? Ya. 1717 saja coba ya. Apa 771? 771 boleh? Ya, 17, 17, 17. Artinya dikaliin dua angka ini kan ya, dikaliin 100. Jadi 100Y 27,171717. Terus biar sama, biar diulang 17-17-nya, kalau Y-nya mau dikaliin 10 misalnya ya, jadi 10Y, kalau dia dikali 10 seperti ini, hati-hati ya, kalau dia mau dikalikan 10, nah ini tidak akan sama, saya mau kasih lihat ini. Nah, nggak bisa ya, ini dan ini itu berbeda. Nggak bisa serta-merta kamu coret seperti contoh yang di atas. Paham ya? Nggak bisa. Hati-hati, jangan keenakan, jadi tinggal dicoret desimalnya nggak bisa. Jadi ini 90Y, ini 25, nggak bisa. Itu yang sering terjadi. Kalau mau pakai 20, kalau mau pakai 71 ya. Jadi
2, Y-nya 0,2717171 seperti ini. Akan dinyatakan dalam bentuk desimal sehingga menjadi pecahan rasional. Tadi 100Y. Kalau saya membuat pengulangannya menjadi 717171, berarti dikalikan berapa? 10. Jadi 10Y sama dengan berapa? 2,7171 sekian, gitu kan? Berarti kalau mau Y-nya misalnya dipotong dari 271 seperti itu, biar ngulangnya sama 71, berarti yang di atas dikali 1000. 1000Y. Oke, 3 angka ya. 271, gitu ya. Nah, kalau seperti ini yang belakang boleh dicoret. Keluar ya whiteboard saya? Keluar nggak tulisannya, Bu? Keluar, Bu. Jadi 1000 kurangin 10. 1000 kurangin 10. kosong. Ini 269. Jadi Y-nya 269 per 990. Sama seperti yang tadi. Lihat angka pengulangan. Terus yang jadi kunci ini yang harus hati-hati sekali. Lihat apakah benar angkanya sama. Oke, saya back ya. Sudah kembali kah ke PowerPoint? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ubahlah tiap bilangan rasional menjadi desimal. Ini gampang. 1/12 jadiin desimal berapa? Kalkulator pun oke. 1/12 berapa? Nol koma 0833. Ini kan namanya seperti desimal berulang kan? 3 terus yang diulang. Terus 2/7. Ini kalau ini katanya sih pembagian panjang, berarti yang kayak gini loh. Ini ya. Ya kan? Jadi 20. 7 kali berapa 20? 2 ya kan? 14. 6. 7 berapa dekat dengan 60? 8 ya? 56 terus 45 ya. Terus ya kan? Nol koma 28571 sampai seterusnya. 3/21. 0,1428. Gitu ya. 11/3. 3,6. Nah, terus ada kadang-kadang kalkulator di belakangnya ada di batasnya 7 gitu ya. Nah, ini semua dalam bentuk apa? Oh, sebelumnya saya break sedikit. Tadi udah dinyatakan dalam bentuk rasional. Pernyataan desimal bilangan irasional tidak berulang dalam suatu siklus. Kalau irasional dia nggak ada pengulangan. Jadi, kalau desimal yang tidak berulang pasti menyatakan bilangan irasional. Artinya saya buat kembali, kalau desimalnya berulang, dia pasti bisa dinyatakan dalam bentuk rasional. Kalau desimalnya tak berulang, tidak ada siklusnya, itu namanya irasional atau tak rasional, ya. Irasional atau tak rasional. Nah, nih. Jadi ini semuanya irasional. Yang atas irasional atau rasional? Rasional. R apa I? Rasional kan? Yang ini? Yang C ini? Irasional. Irasional. Yang B? Irasional. Yang D? Rasional. 6 terus ya dia. Nah, sekarang contoh yang nomor 2 dengan nomor 3. Ubah masing-masing desimal berulang menjadi suatu hasil bagi dua bilangan bulat.
Hasil bagi dua bilangan bulat inilah yang disebut dengan namanya rasional. Ubah seperti tadi. Lihat polanya, dia ngulang setiap angka berapa? 1, 2, 3, atau 2, 3, 2, 3. 3 angka, berarti dikalikan 1000. cobalah, ayo dicoba. Dikalikan 1000, berarti 1000 mau pakai X kah, mau pakai Y, terserah. AB juga boleh. Jadi kalau kali 1000 berapa? 123,123 Oke, yang bawah berapa yang bawah? Y. Y aja kan? Nah, gitu kan? Dikurang, ini kan hilang ya. 123 kurang 0, 1000 kurang 1, 123, 299. gitu ya. Kalau bisa disederhanakan silahkan. Bisa nggak sederhanain? Bagi 3 bisa kan? Bagi 3 41. Yang di bawah kalau bagi 3 gitu ya. Terus yang sebelahnya. Ini hampir sama seperti contoh yang tadi. Kalau nggak teliti ketahuan. Tadi ngulangnya berapa? Di pola berapa? Ini lihat. Karena kombinasi angkanya sama ya. Kombinasi angkanya sama. Ada angka 2, 1, dan 7. Jadi dia berulang di angka berapa? 17. Oke. Ini ya. Jadi kali berapa? Mau kali Kali berapa? 1000. Kali 1000 dulu, oke. Jadi potong di sini ya, kalau 3 kali 1000 ya. Jadi 1000x misalnya 217,1717 seperti itu. Terus yang bawahnya Kali 10. mau kali 10, oke. Jadi 10x kalau dikalikan 10 ini jadi 2 angka ya, 21 ya. 21, nah hati-hati ya, saya kasih lihat ini. Nah, beda kan? Yang tadi menyarankan angka 10 kali 10, lihat yang belakangnya, yang ini 1717, ini 7171. Beda kan? Kita harus cari yang sama jadi biar dia gampang dikurangkan. Cara, artinya nggak bisa dikalikan 10. Nah, 1 aja. Benar, Bu, kali 10, Bu. Benar Yang kan? Ibu punya kali 100 bawaan itu, Bu. Oh iya, saya buat sini. Oke, saya ganti loh. Sudah ke whiteboard belum ini? Sudah, Bu. Nah, ini kan. Jadi kalau mau dia berulang setiap angka 17, 17, 17, 17, kan? Jadi kalau mau dikaliin 1000, 1000Y sama dengan 217,171717. Jadi kalau mau dikalikan 10, artinya 2,171717. Jadi kalau dikurang, 217 kurang 2. 215. Yang ini? 190Y. Itu ya. Ada bisa kecilin nggak? Nggak bisa? Oke, habis itu aja kalau bisa dikecilin. Itu udah dinyatakan dalam bentuk dua bilangan bulat. Ya, seperti ini ya. Ada pertanyaan yang sampai desimal? Ada yang perlu diulang desimal ini? Oke, enggak ada, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ke ketaksamaan. Sudah kembali ya ke PowerPoint ya? Sudah.
Nah, ketaksamaan. Untuk menyelesaikan ketaksamaan, berarti mencari semua himpunan bilangan real yang membuat ketaksamaan itu berlaku. Beda persamaan dengan ketaksamaan, ya kan? Dia berbeda dengan persamaan yang memiliki himpunan penyelesaian terdiri dari satu bilangan atau mungkin sejumlah bilangan berhingga. Kalau ketaksamaan, biasanya dia terdiri dari keseluruhan selang bilangan. Jadi digambarkan dalam selang bilangan atau garis bilangan atau dalam bentuk interval. Nih, selang-selang atau interval. Ini tanda ketaksamaan ya, kecil, bisa besar. Kalau persamaan, ya udah pasti tahu kalau persamaan pasti sama dengan. Kalau ketaksamaan, ada yang menyebut ketaksamaan, ada yang menyebut pertidaksamaan, ini sama dengan. Kalau ketaksamaan dia tuh kecil, besar, ada kecil gitu ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Jadi kalau ketaksamaan ganda, A kecil dari X kecil dari B, dia menggambarkan selang terbuka yang terdiri dari semua bilangan A dan B. Tapi A dan B tidak masuk ke dalam ujung-ujungnya, dalam angkanya. Karena tidak ada tanda sama dengan. Jadi hanya di antara A dan B. Terus kalau kita melambangkan dalam gambarnya seperti ini. Contohnya, min 1,6. Min 1,6. Jadi kalau digambarkan dalam interval ini ya, min 1 sampai 6. Min 1 kecil daripada X, kecil daripada 6. Berarti tengah-tengah sini. Tapi, karena tidak ada tanda sama dengan di sini, min 1 dan 6-nya tidak masuk. Jelas ya? Itu namanya selang terbuka. Sebaliknya, ada tanda sama dengan seperti ini. A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Itu menyatakan selang tertutup. Atau dinyatakan dalam bentuk lambang gini. Kurung siku. Contohnya, min 1,5 selang tertutup. Berarti X titik 2 itu bacanya di mana ya? X di mana? Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Angka min 1 dengan 5 di sini. Sorry ya, ini 6 ya. Jadi saya ganti 6 aja ya gambarnya. Nih. Artinya min 1 sampai 6 itu ikut. Oke, ini selang terbuka. Ketika tidak ada tanda sama dengan, dia namanya selang terbuka dan dapat dinyatakan dalam bentuk kurung seperti ini. Sedangkan yang di bawah namanya selang tertutup. Kurungnya siku. Oke. Nih, cara penulisan selang. Jadi ini penulisan himpunan X di mana A kurang dari X kurang dari B. Seperti ini. Jadi kalau nulis selangnya dalam kurung A, B. Pakai kurung biasa. Kalau digambarkan grafik seperti ini. Artinya yang warna biru ini ya, panjang garis yang biru ini, itulah himpunannya. Kalau ada sama dengan dua-duanya, berarti dinyatakan dalam bentuk kurung siku. Oke. Kalau salah satu pihak saja, kalau A kurang dari sama dengan X kurang dari B, yang sama dengan itu hanya A, berarti kurung sikunya ada di A, yang B-nya tidak. Artinya bilangan A itu akan masuk dalam interval, sedangkan B-nya tidak. A kurang dari sama X kurang dari sama dengan B. Berarti B-nya itu yang ada sama dengan, yang A-nya tidak. Berarti A-nya kurung biasa, B. X kecil sama dengan B. Dari dulu kita udah tahu kalau bilangan kecil berarti dia sebelah kiri ya. Kiri garis bilangan ini. Semua bilangan yang sebelah kiri. Tapi ada sama dengannya, berarti B-nya dibuat kurung siku. Atau dinyatakan dalam minta hingga sampai di B. B-nya yang kurung siku kan, minta hingganya enggak. X kecil daripada B. Berarti minta hingga, B. B-nya enggak ada sama dengan, berarti kurungnya lengkung. Ini ya. Hal yang sama berlaku juga. X di mana X besar sama dengan A. Berarti A, tak hingga. A-nya kan sama dengan ya, jadi dia udah pakai kurung siku. Ke kanan ya.
Jadi kalau garis bilangan itu, kalau saya gambarkan sebelah sini itu min tak hingga, sebelah kanan sampai ke tak hingga. Jadi kalau dia mengarah ke arah kanan berarti sampai tak hingga. Kalau dia mengarah ke arah kiri artinya sampai min tak hingga. Nih ya, karena ada sama dengan pakai kurung siku. Ini saya benerin ya, ini lebih besar ya. Oke, nggak ada sama dengan, jadi ini kurung lengkung. Kalau R ini bilang real, artinya dari min tak hingga sampai tak hingga. Berarti sepanjang garis bilangan itu semuanya. Oke, itu cara penulisan selang. Jadi bisa dalam bentuk himpunan, atau bentuk kurung, atau dalam bentuk gambar grafik. Sekarang cara menyelesaikan ketaksamaan. Dia sama dengan persamaan. Jadi prosedur untuk menyelesaikan ketaksamaan terdiri atas mengubah ketaksamaan satu langkah tiap kali sampai himpunan penyelesaiannya jelas. Jadi sifat urutannya yaitu kita dapat menambahkan dengan bilangan yang sama, tapi pada kedua ruas, jadi ruas kiri dan ruas kanan, ditambahkan bilangan yang sama. Atau mengalihkan kedua ruas dengan ketaksamaan. Dua-duanya dikali dengan ketaksamaan. Dalam suatu bilangan positif. Yang ketiga, mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif. Jadi boleh ditambah dengan bilangan yang sama, dikali dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, kalau dia dikali dengan bilangan negatif, maka kita harus membalikkan arah tandanya. Besar sama dengan, jadi kecil sama dengan. Seperti itu kalau dia dikalikan negatif. Ini contohnya. 2x dikurang 7 kecil dari 4x min 2. Ya kan? Penyelesaian 2x, 4x, min 2, min 7 pindah ruas ke kanan. Ya kan? Jadi 4x tambah 5. 2x, 4x-nya pindah ruas ke kiri. Jadi min 2x kecil dari 5. Nah, ini berubah tanda. Ini min-nya di depan. Ini kecil. Jadi kalau x hati-hati, bukan 2 per 5, tapi 5 per min 2 kan. Tandanya kecil jadi lebih besar, min 5 per 2. Min 5 per 2 itu 2,5 di sini. Min 2,5. Di sini titiknya. Tandanya tidak ada sama dengan, berarti kurungnya kurung lengkung. Ya, sepanjang garis ini. Atau kita buat dalam kurung min 5 per 2 karena panahnya ke kanan, jadi min 5 per 2, tak hingga, atau X di mana X lebih besar daripada min 5 per 2. 2X kurang 7. Cara yang langsung boleh. Kelompokkan X di ruas kiri, angka di kanan. Jadi 2X, 4 itu di kanan, pindah ke kiri jadi minus. Tetap dulu. Min 7 pindah ke kanan. Jadi, jadi 7 ya. Min 2. 2x kurang 4x, min 2x. 7 kurang 2, 5. Boleh pakai yang saya buat sini atau di sini boleh. Terus x-nya, ini ada min. Berarti terubah tanda, min 5 per 2. Jadi nulisnya min 5 per 2, tak hingga. Karena ini lebih besar, jadi kurungnya lengkung semua. Atau, boleh juga saya buat x, di mana x-nya lebih besar dari min 5 per 2. Tinggal tulis kalau ini, terus aja di sini. Ada yang masih bingung nggak penyelesaian ketaksamaan? Ada pertanyaan yang ini sebelum saya next? Sepertinya belum ada. Tidak, Bu. Kalau ini bentuknya kalau di tengah seperti ini kelihatan simple, tapi kalau di kuis selalu salah banyak. Jadi min 5 kecil sama dengan 2x tambah 6 kecil daripada 4. Jadi kalau bentuk seperti ini yang di tengah-tengah harus x. Jadi gimana? Min 5 kecil sama dengan 2x, hati-hati ya, yang ini ada sama dengan, ini enggak. Tulisnya hati-hati, kemudian tengah harus jadi x. Artinya biar jadi x berarti semuanya ditambahkan min 6 ya kan? Min 5 tambahkan min 6 jadi min 11. 2x tambah 6
tambah min 6 jadi tinggal 2x. 4 ditambah min 6 jadi min 2. Terus yang tengah harus x sendirian. Berarti semuanya dibagi 2. Min 11 bagi 2. 2x bagi 2 jadi x. Min 2 bagi 2 jadi min 1. Jadi ini jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, dikurang 6 semua. Semua ya, ketiga ruas itu. Min 5, min 6, min 11. Ini tinggal 2x. 4 kurang 6, min 2. Oh, tengah-tengah harus x. Berarti nanti semuanya dibagi 2. Min 11 bagi 2. 2x bagi 2 jadi x. Min 2 bagi 2 jadi min 1. Ini benar udah? Atau terus dalam bentuk kurung gimana? Kurung siku ya, karena ini sama dengan. Jadi min 11 per 2, min 1. Nah, seperti itu. Atau kalau dibentuk dalam himpunan, berarti himpunannya apa? Himpunan penyelesaiannya suka pakai HP kan? X di mana min 11 per 2 kecil sama dengan X kecil daripada min 1. Jadi ada 3 cara penulisan, ini oke, gini oke, yang begini oke. Salah satunya harus dibuat ya. Oke, saya next ya. Nih, kalau x kuadrat min x kecil daripada 6. Ini ya, cara penyelesaiannya. Atau kalau saya buat cara saya boleh, yang lebih ringkas. Ini kan bacaannya ya. X kuadrat min x kecil daripada 6. Jadi saya pindahkan ruas. 6 pindah ke kiri, jadi negatif 6. Faktor. Ah, ya lupa faktor, dilihat lagi. Jadi berapa? Hasil kali 2 bilangan, kalau dikalikan min 6. Min 3 sama 2. Min 3 sama 2. Kalau ditambah min 1 ya. Jadi min 6 itu min 3 kali 2. Min 3 kali 2 min 6. Kalau min 3 tambah 2 dia min 1. Ini kan maunya min 1 ya kan. Jadi x min 3 Plus 2. X plus 2. plus 2. Jadi x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3 gitu ya. X tambah 2 sama dengan 0, x-nya min 2. Belum selesai. Kalau pertaksamaan atau ketaksamaan belum selesai. Jangan dijawab x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Itu yang selalu salah. Jadi uji tanda dulu. Di mana letak min 2, di mana letak 3. Jadi yang pertama ini min 2 dulu apa 3 dulu? Min 2 dulu. Min 2, ini 3. Kita uji 0, ingat nggak kalau dulu uji 0? Hati-hati 0 juga tidak selalu serta-merta di tengah, ya kan? Tapi ini kebetulan di tengah. Benar kan? 0 itu kan letaknya di sini. Iya. Nah, angka 0 substitusikan ke sini. Ke persamaan awal. 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6. 0 kuadrat dikurang 0 dikurang 6. Min 6 kan? Iya. Negatif. Ingat nggak alternating sign? Tandanya berlawanan. Jadi kalau sini tengahnya negatif, sini plus, sini plus. Paham nggak gitu? Kalau dia min, sudah pernah ya, min plus min gitu. Terus yang diminta, lihat daerahnya apa? Lebih kecil daripada 0, berarti daerah negatif. Jadi jawabannya apa? Min 2, ini tandanya nggak ada sama dengan nih. Jadi min 2 kecil x kecil daripada 3, itu jawabannya. Atau himpunan penyelesaiannya x, di mana min 2 kecil x kecil daripada 3. Atau kalau bentuk kurung, jadi gini, kurung lengkung semua ya, min 2,3.
Oke. Next. Ini ya, dia pakai uji tanda ya. Ada yang suka nguji sampai yang ruas kirinya diuji, ya kan? Ini pakai titik uji. Tadi saya cuma nguji 0. Ada yang nguji pakai angka yang lain. Itu boleh-boleh aja. Oke. Nih, kalau bentuknya yang seperti ini, pertidaksamaan. Oke, lagi pertidaksamaan seperti ini. Ini hati-hati. Kesalahan fatal yang sering terjadi dari mahasiswa gini. Dia buat kayak gini ya. Saya taunya dia kali gitu. Ya ini salah ya, nggak boleh gitu pecahan. Kalau pertidaksamaan tidak boleh seperti itu. Oke, saya share screen. Keluar whiteboard-nya. Keluar, Bu. Nah, seperti ini. Jadi kalau seperti ini bukan dikali seperti yang saya bilang tadi. Pindahkan 1 ke ruas kiri. Jadi biarkan dia seperti ini. 1 itu kan 1 per 1 artinya. Tambahkan penyebut. X-2 bagi X-2 1. Kaliin 2X-5. Gitu ya. Ini min 1 kan. X-2 bagi 1. X-2 kan. Nah. Oke. Jadi 2X min 5. Min 1 kali X. Min X. Min 1 kali min 2. 2. Nah, itu. Selesaikan. 2X kurang X. Min 5 tambah 2. Nah, gitu ya. Buat sampai seperti itu. Jadi, berapa nih? Saya buat di sini dulu ya. Jadi X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya 3. X min 2. Kalau pecahan, yang bawah tuh X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Karena hasilnya kan tak hingga ya kan? Tak terdefinisi. Nah, gitu. Jadi bikin angka 2, ini bikin angka 3. Ini kebetulan semua tandanya ini udah sama dengan nih. Jadi, nggak bisa semuanya buat sama dengan. Yang sama dengan cuma 3, saya hitamkan. Kan tidak boleh sama dengan 2, saya buat kosong di sini. Uji tanda sekarang. Ujinya di mana? Ujinya yang tempat yang ada sama dengan 0 itu aja. Yang lebih gampang nih. Uji tanda. Uji 0. Saya senang 0 aja diuji. Jadi masukin angkanya. Kan katanya X min 3 per X min 2 ya kan? Berarti 0 kurang 3, 0 kurang 2. Berapa? Min 3 bagi min 2. 3 per 2 ya kan? 3 per 2 berarti daerahnya positif. Kan positif 3 per 2. Berarti 0 itu bukan di tengah, hati-hati. Saya selalu bilang kita kebiasaan 0 itu di tengah. Kan ini kan 2, ini 3. 0 bukan di sini ya. Tapi 2 ada sebelah kiri. Jadi plus, berarti sini min, sini plus. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Yang diminta daerah kecil sama dengan 0. Berarti daerah yang di tengah, yang negatif. Jadi penyelesaiannya 2 kecil X kecil sama dengan 3. Ini nggak ada sama dengan yang di sini. Karena kan dia kosong. Gitu. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk kurung, berarti kurungnya lengkung ya. 2,3, 3-nya yang siku. Tuh, sampai situ. Oke, kalau mau di-screenshotkan dulu, silahkan. Oke, keluar PPT ya. Oke, ini yang akan jadi tugas. Besok kita kuliah ya. Saya cuma nambah kayaknya mudah-mudahan minggu ini aja, cuma Kamis. Saya hitung udah cukup.
Nanti kalau misalnya kurang, nggak selesai sampai akhir November, baru saya tambah lagi seminggu 2 kali kayak ini ya. Besok sesuai jadwal habis sholat Jumat 1:30. Yang ini tolong dikerjakan. Nanti Besok saya nggak jadi Bu, ya diubah jadi jam 8. bisa kalian. Kalau bisa pagi. Semuanya bisa? Bisa ya udah. Bisa, Bu. Pagi Bisa, Bu. aja ya. Pagi aja. Jadi Pagi aja, siangnya- Bu. Bisa, Bu. Jadi siangnya free. Siangnya free. Oke, pagi aja. Besok jam 8 gitu ya. Iya, Bu. Kamu kuliah 9:20. Iya, Bu. Ya udah jam 8 aja cukup lah. Ini tugas ya, submit di e-learning. Saya buat tempatnya nanti. Submit di e-learning pertemuan kedua berarti hari ini. Nanti kamu baca ada yang tugas matematika kelas A lah pokoknya ya. PTK kelas A. Kerjakan di kertas, di foto atau di scan gitu ya. Dalam bentuk PDF ya, bisa kan? Nah, nggak bisa download cam scanner, coba bisa pasti. Kalau foto tuh suka burem soalnya. Kalau nggak fotokan dulu baru PDF kan. Gitu ya, dari HP download cam scanner bisa kok. Nggak perlu pakai scanner bener. Banyak kan aplikasi scanner itu ada Adobe Scan. Nanti kamu lihat aja. Satu ini ya. Jadi buat himpunan penyelesaiannya dan sketsa grafiknya. Yang dinyatakan dalam notasi selang. Jadi notasi selang itu seperti ini ya. Yang saya tulis-tulis. Ini ya, ini notasi selang. Jadi saya balik dulu ke sini. Nah ini. Ya. Notasi selang. Sorry. Ini notasi selang. Jadi dinyatakan dalam bentuk grafik, gambar grafiknya juga. Oke. Ini soalnya. Kalau mau PPT-nya ambil di PPT pertemuan kedua. Pengumpulannya hari ini atau besok? Besok aja, saya kasih deadline-nya besok. Pagi atau siang ya? Pagi. Besok sebelum jam 8. Besok sebelum jam 8. Nanti di set waktunya di e-learning itu. Jadi kelihatan kok kalau kamu telat berapa menit ada semua di situ nanti di reportnya di saya. Di kalian juga ada rasanya akan tampil lead berapa menit gitu. Lead berapa detik pun dia muncul. Oke, udah ya? Cukup ya kalau hari ini? Materi besok kamu ambil di pertemuan ketiga. Udah saya masukin juga di situ. Jadi nggak usah nyatet lagi. Oke, baik. Terima kasih. Cukup. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.